ya sebagian ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Selamat Alhamdulillah pagi, Pak. sudah. Nanti Kan Pak Sostom Ya. sama Pak. nanti teman-teman itu kita meet belum bisa gabung di sini, jangan khawatir, jangan takut, enggak presensi atau seperti apa, jangan. Tapi nanti ada presensi 2, jadi ada presensi via Google Meet. Itu nanti PC yang bantu presensi Mbak siapa tadi ya, Mbak Laila ya. Mbak Laila nanti nama-nama yang ikut Google Meet dicatat kirim ke saya Mbak Laila ya. Iya, Pak. Ada kan Mbak Laila? Iya, Bapak. Ini sudah dicatat. Nah, terus nanti yang belum bisa hadir ini Jainal baru masuk. Nah, nanti yang belum bisa hadir itu nanti bisa melalui presensinya melalui YouTube. Nah, karena keterbatasan ini, internet ini, teman-teman semua bisa mewajari lah. Kita semua kalau bisa mewajari. Ada teman-teman yang kondisinya mungkin pas trouble, paketannya gimana, atau tempatnya terhalang apa, fasilitasnya belum memenuhi, belum cukup, terbatas. Nah, itu teman-teman semoga bisa memahami itu. Suara saya masih jelas kan? Alhamdulillah, Jelas, Pak. masih, Pak. Jelas, Pak. Masih, Pak. Oke. Baik. Kita langsung saja ke materi. Jadi kuliah kita ini nanti nggak panjang, nggak lama, mungkin 15-20 menit atau setengah jam. Nah, di luar itu teman-teman nanti membuat catatan kecil di YouTube, poin-poin apa yang bisa teman-teman ambil dari perkuliahan kita itu, nulis di YouTube, di komentarnya YouTube, nama, NIM, sama catatan kecil yang menarik buat teman-teman di mata kuliah kita kali ini. Ini Fuja Aten baru masuk juga, admit ini, saya admit ini. Sebentar. Nanti kalau saya sudah nayangin slide, itu nanti tidak bisa saya admit. Jadi yang belum masuk ya terpaksa mungkin harus tidak mengikuti pertemuan kita di Google Meet ini. Nah, YouTube-nya nanti saya share, Mas. Di grup nanti saya share, jadi santai aja, nunggu aja, fokus pada perkuliahan kita kali ini. Nanti di YouTube nanti saya share. YouTube-nya nanti saya share di grup. Itu. Baik, teman-teman semuanya, kita akan memulai kuliah ini. Nanti saya mungkin tidak bisa baca chat juga pada saat presentasi PPT, dan juga tidak bisa mengadmit. Jadi teman-teman juga harus memahami itu. Jadi nanti bisa. Oke, ini Muhammad Rizky baru masuk, hampir saja tertinggal ini. Oke. Terus kita bentar. Muhammad Rizky Ramadan baru masuk. Nah, ini susahnya pertemuan online itu seperti ini. Oke. Suaranya masih terdengar, Rizky? Barki, terdengar enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, masih jelas. Sekarang kita bahas ini. Kita membahas tentang ilmu. Ini terlihat nggak slide saya? Islam dan ilmu sosial humaniora. Slide saya terlihat nggak? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum lihat, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak.
Belum, Pak. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Sudah atau belum? Nah, udah Pak. Baru Kelihatan. sudah Nah, Pak, sudah. itu. Nah, ya kan? Itu karena ya ini kita terhalang sama inilah. Internet ini ya mau nggak mau ya cukup terbatas. Itu teman-teman bisa mewajari hal itu ya. Ya Pak. Oke, Islam dan ilmu sosial humaniora. Nah, ini teman-teman bisa melihat di grup WA. Di grup WA sudah saya share. Jika ada teman-teman yang belum bisa melihat PPT-nya di Google Meet, teman-teman bisa mengamatinya melalui foto yang saya kirim di grup WA. Jadi, jika kita memahami Islam secara perspektif normatif, maka kita juga harus memahami norma. Norma itu apa sih? Aturan baik dan buruk. Yang norma itu lahir dari akhlak. Nah, akhlak itu soleh, amaliyah yang baik. Akhlak itu bukan hanya perilaku baik, tetapi wujud ketaatan pada aturan dan itu merupakan inti agama. Jadi norma banyak juga yang mengatakan cerminan agama itu sendiri. Nah, dari sini kita paham bahwa kita itu makhluk yang berpikir. Nah, dari kita berpikir itu kita menemukan sebuah paradigma. Dari berpikir keras filsafat itu kita menemukan sebuah ideologi pandangan hidup. Nah, dari pandangan hidup itu akan tercermin pada nilai yang kemudian lahirlah moralitas. Nah, moralitas itu adalah akhlak. Nah, setelah moralitas itu maka akan ada konsensus kesepakatan bersama terkait baik dan buruk yang tertulis dan disepakati bersama, itulah norma ataupun aturan. Nah, maka kemudian idealnya jika kita memahami norma dalam ibadah-ibadah mahdoh, sholat harus takbir, harus membaca hamdalah macam-macam, membaca istighfar dalam momen-momen tertentu. Nah, ini seharusnya tercermin juga pada akhlak. Saat takbir, hamdalah, maka muncullah rasa syukur, ya kan? Sering bilang alhamdulillah tapi suka menggerutu. Jadi akhlaknya belum sempurna. Mengucapkan istighfar, astagfirullah harusnya tercermin dalam akhlak itu pribadi yang rendah hati dan pemaaf. Jadi paham ya? Jadi Islam itu secara normatif itu ya sholat, itu ya kemudian haji macam-macam. Tetapi kemudian tidak melupakan bahwa lahirnya sebuah aturan-aturan itu dari akhlak yang harus diperbaiki, dan akhlak itu tidak hanya sekedar perilaku baik tapi juga wujud ketaatan pada aturan, dan itu merupakan inti agama Nah, teman-teman, jika saya boleh mengulas lebih jauh tentang akhlak itu seperti ini. Banyak orang yang berakhlak baik, banyak orang yang berbuat baik kepada sesama, tetapi dia tidak melakukan ibadah-ibadah mahdoh yang sudah ditentukan seperti sholat dan semacamnya. Maka apakah itu dikategorikan kita sebagai orang Islam yang berakhlak baik? Jawabannya tolong 1 atau 2. Itu kita bisa dikategorikan sebagai orang yang berakhlak baik sesuai konsep normatif Islam atau tidak? Gimana, Rizky, Laila? Gimana, Pak? Halo. Nah, apakah kita dapat dikategorikan baik? Nanti sebutkan nama ya, yang menjawab nanti sebutkan nama ya. Apakah kita dikategorikan baik, berakhlak baik menurut konsep
Islam jika kemudian kita melakukan amal baik seperti berbuat baik kepada sesama, kemudian saling menolong, tetapi kemudian kita belum atau tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat. Nah, apakah itu termasuk dari akhlak yang baik menurut Islam? Baik Pak, saya mau jawab Pak. Namanya disebutkan. Zaki Aulia Al-Ahwan. Oke. Dalam pandangan Islam ya, yang tadi dibahas oleh Bapak, pengertian dari norma tersebut kan lahir dari akhlak yang soleh. Akhlak bukan hanya dari perilaku tapi dari ketaatan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari soal yang Bapak singgung beri, itu tidak masuk ke apa ini ketaatan Pak, karena dia kurang taat. Dia berakhlak baik tetapi dia kurang taat sama Tuhannya Pak. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ini Pak. Oke, ya. Jadi akhlak yang dikatakan akhlak yang baik itu tidak hanya sekedar perilaku yang baik, tetapi juga wujud ketaatan pada aturan. Itu poinnya. Jadi akhlak yang baik itu tidak hanya perilaku baik, tetapi wujud ketaatan pada aturan. Di bawahnya itu dari Yunahar Ilyas itu mengatakan bahwa akhlak itu merupakan jembatan penghubung antara Khalik dengan makhluk. Jadi komunikasi jembatan penghubung antara Khalik dengan makhluk itu adalah akhlak. Maka kemudian jika kita hanya berperilaku baik tetapi secara normatif kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah mahdhoh yang sudah ditetapkan, maka komunikasi kita buruk. Kita tidak bisa terhubung dengan Sang Khalik. Itulah konsep akhlak. Maka kemudian perbedaan akhlak dengan ihsan perlu memahami dua trilogi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua bisa disamakan dengan akidah, ibadah, dan akhlak. Nah itu. Nah, perspektif normatif melihat semua itu berdasarkan teks ataupun kontekstual. Agama merupakan aturan yang murni dari Tuhan dan tanpa campur tangan manusia. Tetapi tidak semua masalah hukum bisa dimengerti secara logis, empirik, eksperimental. Ada juga hukum yang ditelaah melalui penalaran, ro'i, khususnya dalam hal-hal yang gaib. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada teman-teman. Nabi Muhammad sering menyampaikan kiamat itu sudah dekat kepada para sahabatnya. Sering sekali Nabi Muhammad menyampaikan kiamat itu sudah dekat, tapi sampai tahun 2020 ini belum terjadi kiamat. Nah, jelaskan teman-teman, coba jelaskan secara normatif pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ataukah hal itu bisa dijelaskan dengan filosofis? Ataukah bisa dijelaskan dengan empirik, bukan hanya sekedar kepercayaan. Nah, apakah teman-teman bisa menjelaskan pertanyaan ini? Nabi Muhammad sering menyampaikan kiamat sudah dekat. Nah, jika ada orang yang tanya nih kepada teman-teman, jari ini katanya Nabi Muhammad kiamat sudah dekat, tapi sampai saat ini belum terjadi. Nah, teman-teman menjelaskan pakai cara apa? Apakah cara normatif? Apakah cara yang logis, apakah cara yang eksperimental, empirik, ataupun filosofis? Coba teman-teman salah satu saja ada yang bisa menjelaskan. Namanya juga sebutkan ya. Halo, ada yang bisa menjelaskan? Saya Siapa? Namanya siapa? Halo, tes. Saya Pak Muhammad Riza Isam. Namanya saya catat dulu. Siapa namanya? Muhammad Riza Isam. Oke, Muhammad Riza Isam, silakan. Itu termasuk normatif. Kita kan Nabi Muhammad
sering menyampaikan bahwa kiamat sudah dekat. Itu artinya buat kita harus jaga-jaga dan yakin bahwa akan terjadi kiamat. Maka dari itu, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus selalu melakukan amal ibadah sebanyak mungkin untuk kebaikan agar pada waktu kiamat yang akan dekat kita selalu siap. Enggak, pertanyaannya sering menyampaikan tapi kok belum datang-datang, itu alasannya apa? Pak, saya mau berpendapat, Pak. Iya, Sam. Ada yang lain? Ada Pak, juga. Bagus. Jawabannya bagus. Saya ingin berpendapat. Nama dan juga nama status saya nggak usah ya. Status nama saya Zaki Aulia Al-Ahwan, Pak. Zaki Aulia, oke, siap. Ini Pak, menurut saya kenapa kiamat tidak datang-datang itu kita pakai penjelasan yang logis, Pak. Jadi untuk kiamat datang itu tidak langsung ujuk-ujuk kiamat yang besar, Pak. Jadi menurut Rasul itu ada tahapan, jadi ada kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, sekarang itu ada tanda-tanda kiamat kecil, Pak. Nah, untuk menuju kebesaran harus ada tanda-tanda kecilnya, dan sekarang sudah banyak nampak kiamat kecil, Pak. Begitu menurut saya, Pak. Oh, oke. Jadi ada yang menyebut bahwa ini adalah wadah kita untuk menyiapkan diri. Ada yang menyebutkan bahwa ada kiamat kecil, ada tanda-tanda yang terus terlihat gitu ya, menuju kiamat yang sebenarnya. Iya, Pak. Oke. Oke, tak jawab aja waktunya karena ya. Jadi gini, Nabi Muhammad sering menyampaikan kiamat itu sudah dekat. Nah, teman-teman bisa menjelaskan itu dalam bentuk filosofis. Filosofis itu melalui perenungan-perenungan. Yang dekat itu apa? Ternyata banyak yang meninggal. Sekitar kita atau di dunia itu banyak angka kematian atau banyak bencana alam yang merenggut ratusan atau ribuan jiwa. Nah, ini penjelasan secara filosofis. Nah, secara normatif itu bisa dijelaskan dengan tanda-tanda yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian selain itu sebenarnya juga bisa dijelaskan secara logika, secara empirik eksperimental, bahwa dunia ini dengan alam akhirat itu perbandingannya hanya 8 menit. Perbandingannya hanya 8 menit. Kalau teman-teman pernah melihat itu skema atau alur infografisnya perjalanan kehidupan, kan dunia itu pendek banget. Belum sampai ke alam kubur dan sampai ke barzah, akhirat dan seterusnya, sirotol mustaqim, macam-macam. Nah, itu perbandingannya itu 8 menit. Jadi kalau ukuran teman-teman secara logika, maka 8 menit kehidupan di dunia itu dibanding dengan di akhirat yang sekian menit dalam hitungan 1 hari, maka pendek atau panjang 8 menit itu? Nah, 8 menit itu pendek. Dari pendeknya itu sehingga kemudian secara logis itu manusia bisa menerima bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang kiamat sudah dekat itu bisa dijelaskan secara logis maupun empirik. Sehingga yang perlu disiapkan adalah apa yang harus disiapkan oleh diri kita untuk sampai ke sana. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah perspektif empirik ilmu sosial dan humaniora. Melihat bahwa manusia itu seutuhnya itu seperti apa. Jadi ilmu yang memanusiakan manusia, di situ ada penemuan dan bukti juga pemahaman terhadap bahasa, seni, sastra, sejarah, kebudayaan, filsafat dan kepustakaan. Seperti bagaimana melihat manusia itu lemah, hanya dengan bersin bisa meninggal, bau keringat, mudah lupa, bahkan cegukan yang lama itu pun bisa sangat mengganggu kita, kan? Sehingga ada konsep baru bahwa manusia adalah makhluk yang bergantung pada simbol dan lingkungan sekitarnya. Nah, titik temu antara Islam, ilmu sosial, dan humaniora adalah sisi humanisnya.
yang perlu untuk diingatkan dan difahami karena titik perkembangan revolusi industri dan teknologi kadang tidak membawa manusia ke sisi humanis, tetapi kadang ada yang bergeser ke dehumanis, seperti kasar, materialis, suka marah, liar, hedonis, dan lain-lain. Perasaan, cara pandang, cita-cita, dan kesan terhadap sesuatu perlu diteliti secara filsafat dengan 3 hal pokok yang harus ada, yaitu adanya bahan yang dikaji, cara dan metodenya, manfaatnya, aksiologinya. Ini yang membedakan dengan ilmu eksak yang ukuran ilmiahnya positivistik adalah yang bisa dirasa oleh indrawi. Nah, tanpa komunikasi dan bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berkembang sejauh ini. Nah, itu disamakan dengan binatang seperti simpanse yang kecerdasannya ada yang mendekati manusia, tidak bisa berkembang karena tidak dapat berbahasa. Nah, ini simpanse ini kalau dalam penelitiannya kan kalau ada angka 1 sampai 9 itu saat diacak dia mampu mengurutkan. Bahkan beberapa simpanse itu angka 1 sampai 16 itu saat diurutkan itu mampu mengingat. Saat diacak itu mampu mengurutkan kembali. Nah, yang menjadi simpanse tidak bisa berkembang sejauh ini sama seperti perkembangan peradaban manusia itu kan karena salah satunya karena tidak bisa berbahasa atau tidak bisa berkomunikasi seperti manusia, menggunakan simbol-simbol. Nah, oke. Nah, ini Islam dan ilmu sosial humaniora adalah upaya membangun pemahaman terhadap agama Islam Keretanya terdengar ya? Teman-teman masih dengar? Dengar, Pak. Iya, Pak, keretanya naik kereta. Naik kereta. Kereta mini, Pak. Spor kelinci. Bisa menggunakan pendekatan yang normatif, bisa menggunakan yang historis dan juga filosofis. Agama normatif adalah wilayah ketaatan. Jadi normatif itu ketaatan. Jadi ibadah-ibadah mahdoh itu nggak perlu kreativitas ya kan. Ibadah-ibadah mahdoh itu kan normatif tuh, nggak perlu kreativitas. Seperti takbir, ya tangannya diangkat. Rukuk itu ya rukuk seperti itu, 90 derajat. Nggak usah teman-teman rukuk tapi dengan gaya yang berbeda atau dengan variasi gaya rukuk yang lebih nyentrik itu nggak perlu lah, itu nggak perlu itu nggak perlu. Atau sujud teman-teman kepalanya yang di belakang atau gimana, atau merubah arah lah. Dari kemarin arah sholat itu ke barat terus ganti ke selatan atau ke timur itu nggak perlu. Nah, atau kemudian secara empirik beberapa bisa dijelaskan secara empirik ternyata kesehatan dalam hal sholat macam-macam itu bisa dijelaskan juga dalam hal empirik. Secara filosofis teman-teman tadi juga suka melalui perenungan penalaran. Kenapa kok Nabi Muhammad mengatakan kiamat sudah dekat? Ternyata ada hal-hal hikmah yang bisa diambil. Nah, ini kata Prof. Amin Abdullah. Nah, ini catatan penting ini. Selama manusia ada jarak yang bisa dijadikan quote atau statusnya teman-teman di mata kuliah kita ini, selama manusia ada jarak antara kenyataan dan angan-angan, maka manusia sulit bertemu dengan kata ideal, termasuk manifestasi dari kontekstual Al-Quran. Nah, teman-teman coba jelaskan 1-2 aja, cewek juga nggak apa-apa, yang tadi belum ngomong, sebutkan nama, jelaskan nih maksud dari tulisan saya yang bawah itu, yang besar itu. Oke. Ada yang ingin menjelaskan yang fontnya hurufnya besar? Halo? Ada yang ingin jelaskan? Tes, suara saya masuk ya? Halo? Masuk Pak, suaranya Pak. Masuk, Pak. Ada yang Oke. Siapa yang ingin menjelaskan ini?
Ayo, siapa yang ingin menjelaskan selama manusia ada jarak antara kenyataan dan angan-angan, maka manusia sulit bertemu dengan kata ideal, termasuk manifestasi dari kontekstual Al-Quran. Ada yang bisa? Oke, artinya pemahaman kita yang nggak sempurna, kita yang tidak sempurna, kita yang memiliki keterbatasan tidak mungkin bisa menjelaskan dan memanifestasikan, mengimplementasikan sesuatu yang sempurna. Jadi kita tidak perlu menyalahkan, kemudian kita tidak perlu merasa paling benar dari normatif Al-Quran dan juga normativitas implementasi dari Islam, termasuk dari sosial kemasyarakatan. Karena banyak perbedaan-perbedaan, banyak penafsiran, banyak keilmuan, latar belakang. Nah, itulah kita perlu saling memahami untuk menemukan titik temu kebaikan yang bisa kita jalankan bersama. Jadi poinnya itu, teman-teman semuanya. Nah, di akhir mata kuliah ini, teman-teman nanti ngerjakan ini pekerjaan individu. Tiap kelompok nanti presentasi atau menyampaikan hasil tulisannya yang itu sederhana, nanti 1-2 menit disampaikan, kemudian nanti dikoreksi teman-teman agar tulisan itu menjadi baik, dan tulisan itu nanti sebagai UTS dan juga UAS untuk dikumpulkan ke saya untuk dijadikan buku. Jadi kita di mata kuliah ini itu intinya membuat karya. Di UAS nanti kita sudah punya buku yang bisa dijadikan karya kita bersama, yang jadi kebanggaan dan juga jejak digital ataupun jejak keilmuan yang baik untuk kita semua. Referensinya minimal 3 dari 1 jurnal dan 2 buku atau sebaliknya. Penulisannya seperti itu. Diupayakan 2 hari sebelumnya itu di-share. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak nanti saya tutup. Pak, saya ingin bertanya Pak tentang Nanti kemudian ada tugas berikutnya untuk nge-review. Oke, silahkan. Namanya? Namanya Zaki Pak, seperti biasa. Ingin bertanya mengenai tugas. Oke, Zak. Iya, Zak. Ini tugas individu atau kelompok Pak? Individu, itu tulisannya sudah ada. Jadi kan Individu. tema kelompokmu apa? Iya Pak. Kelompokmu apa? Kamu nulis tema di kelompok itu. Pak, perlu kata pengantar nggak perlu. Pak, perlu latar belakang nggak perlu, langsung ke pembahasan. 1000 kata langsung ke pembahasan. Berarti seperti kayak makalah gitu ya Pak pembuatannya ya Pak? Ya enggak, beda. Makalah kan ada kata pengantar, ada enggak, langsung pembahasan kayak bikin esai atau artikel, Mas. Oh, baik Pak. Kayak jawaban ya. Yoi, langsung narasi deskriptif panjang gitu aja. Ada lagi. Boleh. Kalau misalnya lebih sedikit dari 1000 Udah kata. paham ya? Udah paham? Baik Pak, alhamdulillah. Oke. Nanti bisa tanya-tanya di WA ya, nyantai aja ya. 25 jam non-stop ya, nanti untuk teman-teman. 25 Pak. Bilang jangan putus asa ya. Iya, saya tambah 1. Itu dijawab secara logika empirik agak sulit. Lewat filsafat perenungan aja ya. Oke, dan gini, nanti kalau WA nggak apa-apa. Nanti kalau masih saya read doang atau saya buka aja WA terus aja, nggak apa-apa. Kadang saya buka lupa bales, kadang itu sering. Jadi jangan malu. Udah beberapa kali WA kok nggak dibalas, jangan malu, WA aja. Kadang saya kebuka lupa nggak balas karena ada telepon macam-macam gitu. Santai lah. Kita bikin kuliah ini menarik, santai gitu. Iya Pak. Ada lagi nggak? Iya Pak. Pak, deadline ya? ini dikumpulin kapan Pak? Presensi ya minggu depan dong. Minggu depan itu kelompok 1, kelompok 2 minggu depannya lagi. Jadi yang fokus untuk minggu depan itu cuma kelompok 1 aja, kelompok yang lain nggak usah. Oh, berarti sesuai kelompoknya gitu ya Pak?
Iya, jadi teman-teman ndak capek di awal, nyantai di manajemen waktu biar nggak keletihan. Kalau semuanya harus selesai di minggu ini kasihan juga. Kasih, Pak. Gitu ya. Gitu nanti presensinya Google Meet tolong Mbak Laila di WA ke saya. Terus nanti ada presensi yang kedua di YouTube, nanti tulis nama, NIM dan beberapa review. Nanti setelah saya upload saya share ke grup kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya Pak, untuk pembagian kelompoknya? Duh, sudah kayaknya. Oh sudah Pak. Sudah. Sudah, Sudah Pak. kan Laila? Ada di grup. Ada, Pak, sudah, Pak. Iya, Sudah Pak, loh, sudah. sudah loh. Sudah Pak, ada di grup tadi. Menurut Wah. absen dari nomor Wah, gimana 1, 2, ini 3, kok? 4, 5, 6. Saya. Sudah kan? Oke, siapa? Oke. Sudah. Oke, nggak apa-apa. Tanya lupa itu nggak apa-apa karena mata kuliahnya banyak, wajar. Oke. Udah, gitu aja ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.